Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu tentang nilai-nilai sosial. Ya, seperti sebelumnya sudah kalian baca dan pahami di dalam buku ataupun di dalam overview of di webnya Smamga. Ya, kita sebelumnya akan membahas atau mungkin kita sudah akan diskusi ya tentang garis besarnya tentang nilai-nilai sosial. Ya, seperti yang kalian ketahui, yang namanya nilai sosial itu bukan artinya kita mendapatkan nilai yang bagus atau mungkin nilai angka 70, 80, 90, bukan seperti itu. Jadi nilai sosial itu bagaimana apapun hal-hal yang dianggap masyarakat mengenai ini termasuk tindakan yang baik atau termasuk tindakan yang buruk. Jadi yang namanya nilai sosial itu anggapan-anggapan masyarakat, anggapan masyarakat mengenai suatu tindakan apapun yang baik atau buruk. Jadi segala sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat itu adalah nilai sosial. Suatu anggapan masyarakat tentang sesuatu yang diharapkan, entah itu indah atau benar atau kebenarannya nilai itu bersifat baik atau buruk. Nah, itu yang dilihat adalah nilai-nilai sosial. Yang namanya nilai sosial itu kan anggapan masyarakat ya. Berarti itu berada pada pikiran manusia. Jadi itu sifatnya adalah abstrak, tidak terlihat. Soalnya dia hanya berada pada pemikiran-pemikiran manusia yang terwujud pada suatu perilakunya. Ya, jadi sifatnya itu abstrak, tidak terlihat. Tapi dari sifat keabstrakannya itu, dia ini sudah termasuk ideal untuk diterapkan di dalam masyarakat. Gitu ya. Mungkin ini pengertian tentang nilai sosial. Ya, bentuk-bentuk nilai sosial itu ada 3. Selain dari pemikiran, ya kan? Pemikiran yang berada pada otak manusia, ada yang di benak manusia tentang anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, ya kan? Dia akan menimbulkan suatu perilaku-perilaku yang diwujudkan. Entah itu nanti perilaku anggapannya dinilai baik atau buruk. Dan perilaku tersebut akan menunjuk pada suatu benda atau produk. Tuh, jadi ada 3 bentuk nilai sosial. Yang pertama adalah pemikiran manusia. Yang kedua adalah perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah menuju pada benda atau wujud dari suatu nilai sosial. Contohnya nilai sosial dalam masyarakat Indonesia itu bisa dibilang yang namanya orang Indonesia, anak Indonesia itu dia sangat menjunjung tinggi nilai keramah tamahannya. Dia juga menjunjung tinggi nilai kepedulian sosialnya. Mungkin terhadap musibah atau mungkin terhadap banyak bangsa orang lain yang datang, kemudian dia menunjukkan nilai tinggi keramahan tamahannya dia. Nah, itu termasuk nilai sosial. Atau mungkin contoh di dalam lingkungan sekolah ya. Sekolah menjunjung tinggi nilai disiplin waktu ketika siswa hendak mengikuti pelajaran. Ini termasuk nilai-nilai sosial. Atau mungkin contohnya di dalam masyarakat sekitar. Coba, nak, kalau misalkan di depan orang tua, itu kamu mau lewat ke depannya itu harus membungkuk dulu. Berangkat sekolah harus salin sama orang tua terlebih dahulu. Nah, itu termasuk anggapan baik di dalam masyarakat. Nah, sedangkan anggapan buruknya, contohnya gini. Kalau misalkan saja kamu meludah di tempat sembarangan, berarti orang lain menganggapnya sebagai nilai buruk. Ya, kita lanjutkan lagi tentang nilai-nilai sosial menurut Profesor Dr. Notonegoro.
Ini Profesor Doktornya UNER, dia mengasumsikan bahwa nilai sosial itu ada 3 jenis. Yang pertama, nilai material. Nilai material itu nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Misalkan saja makanan, minuman, pakaian, rumah, itu termasuk nilai material. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital itu nilai yang berguna bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya saja, kamu kalau misalkan mau belajar online harus pakai media laptop atau mungkin HP yang difasilitasi dengan adanya kuota atau wifi. Itu termasuk nilai vital. Jadi contohnya lain, buku paket bagi siswa saat belajar, motor bagi tukang ojek, kalkulator bagi bendahara kelas. Nah, itu termasuk contoh nilai vital, nilai yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang ketiga, ini nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu jelas yang berguna bagi rohani manusia ya. Contohnya dalam nilai kerohanian itu bisa dicontohkan berzikir, sholat, membaca Al-Quran. Nah, itu termasuk nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran atau nilai rasio. Ini nilai yang bersumber dari akal pemikiran manusia. Contohnya segini, besok saya mau ada ujian. Sebaiknya saya ini mau ngegame dulu atau mungkin saya mau belajar dulu. Nah, itu kan nilai kebenaran yang bersumber dari akal. Coba kamu pilih yang mana nilai kebenarannya. Kamu bisa menganggapnya ini ya tindakan yang baik atau yang tindakan yang buruk. Yang kedua, nilai keindahan. Ini nilai yang bersumber dari perasaan manusia. Ini bisa dibilang nilai estetika. Kamu melihat pegunungan yang indah, melihat kamarmu yang sudah ditata dengan rapi, atau mungkin kamu melihat di media sosial ada banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah. Kamu melihatnya itu dengan perasaanmu sendiri itu oh indah, itu bagus. Ini tertata rapi, itu namanya nilai estetika. Yang ketiga itu adalah nilai etika atau nilai moral atau kebaikan ya. Ini nilai yang bersumber dari kehendak dan kemauan kalian. Nah, misalkan saja ada orang tua yang mungkin minta bantuan kalian, misalkan saja jatuh gitu ya, ada atau mungkin orang yang tua yang jatuh atau mungkin ada anak-anak yang sedang jatuh. Kamu biasanya sekarang ya itu malah tertawa melihatnya atau mungkin malah di-upload di dalam media sosial. Itu mungkin kamu bisa menganggap ini termasuk nilai apa, nilai yang buruk, anggapan yang buruk atau anggapan yang baik. Kan kamu bisa menilai sendiri kan kalau misalkan ada contoh-contoh seperti itu. Nah, sebaiknya kalau biar dianggap baik berarti kamu harus bisa menolongnya. Yang keempat ada nilai religius. Nah, ini nilai yang satu-satunya bersifat mutlak ya serta kekal modelnya. Soalnya itu dari rohani yang terdalam dari manusia. Jadi ya ini nilai ketuhanan yang paling tertinggi, yang sifatnya mutlak dan kekal. Ya bisa kamu contohkan sendiri ya. Berarti ini kan kamu harus bisa bertakwa dan mempercayai adanya hal-hal yang diperintahkan oleh kepercayaan kalian, ya kan? Ya mungkin kalau bisa mengekspresikannya dengan sembahyang, sholat, berdoa, berzikir, mungkin kamu ya sholat malam untuk meminta pertolongannya. Nah, itu termasuk nilai religius. Ya, ada juga nilai-nilai yang tidak dirumuskan oleh Profesor Dr. Notonegoro, yaitu ada nilai dominan dan ada nilai yang mendarah daging atau internalis value. Kalau nilai dominan, ini di mana nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lain. Misalnya gini, kamu kalau berangkat sekolah, ya kan,
kamu mendahulukan minta salim dulu atau minta sangu dulu? Nah, mungkin kamu berpikir-pikir ya, wah lebih baik aku salin dulu atau ini dulu lah. Nah, kamu bisa memilih yang mana. Oh, lebih baik aku memilih salim dulu sama orang tua. Nah, itu berarti kalian mengedepankan nilai rohani dulu daripada nilai material. Saya lebih mengedepankan nilai kerohanian saya daripada nilai material saya. Saya lebih mengedepankan salim dulu daripada meminta sangu dulu. Lah, itu termasuk nilai dominan. Jadi mengedepankan nilai yang satu daripada nilai yang lainnya. Nah, kemudian ada nilai yang mendarah daging atau internalis value. Yang namanya internalis value atau nilai mendarah daging itu di mana nilai yang sudah menjadi pribadi kalian ya sejak lahir atau mungkin sejak kecil. Mungkin orang tua sudah memberikan pelajaran-pelajaran dari kecil. Nah, contohnya makan dengan tangan kanan. Kemudian kalau mau misalkan dolan mau pergi gitu ya, mau ke warung depan gitu, itu berpamitan dulu dengan orang tua. Itu namanya nilai yang mendarah daging atau internalis value. Contohnya nilai-nilai itu banyak sekali ya. Kalau mungkin di dalam buku-bukumu ada yang berbeda ya bisa diekspresikan dengan contoh-contoh yang lain. Nah, terus ada satu hal yang mengganjal. Apa sih fungsi sosial bagi kehidupan manusia di sini? Ya, nilai sosial ini fungsinya ada dua. Yang pertama, memberikan harapan yang baik, ya kan? Harapan yang baik. Soalnya kan anggapan baik dan buruk, ya kan? Jadi dia memberikan harapan yang baik, sikapnya mandiri dan bertanggung jawab. Soalnya dia ingin memilih yang mana. Nah, itu. Yang kedua, dia mengarahkan cara berperasaan, berpikir, berkehendak dan bertindak. Enaknya aku kalau melakukan seperti ini, gimana ya anggapannya masyarakat ya? Ini aku ngomong kayak gini dirasani nggak sih sama tonggo-tonggo? Nah, itu termasuk fungsi dari nilai-nilai sosial. Ya, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya atau bisa didiskusikan di dalam suatu chat grup atau forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.